Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya selalu baik ya. Sekarang kita masih membahas tentang sebuah fenomena ronggeng di dalam sejarah tari Sunda. Kita tahu bersama bagaimana ronggeng itu menjadi sebuah pembicaraan atau sebuah materi yang menarik menurut saya untuk terus kita bahas. Seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu, apa itu ronggeng, kapan lahirnya. Nah, mungkin ini sekarang kita akan mencoba untuk kembali sedikit mengulas dari apa itu ronggeng. Ronggeng adalah perempuan yang memiliki kemampuan menari dan menyanyi ya. Jadi pada zaman dulu itu seorang ronggeng itu harus multi talent di mana dia harus bisa menyanyi, harus bisa menari dan kemampuan keduanya itu harus menjadi sesuatu menjadi unggulan bagi seorang ronggeng. Konon ronggeng ini berasal dari bahasa Sanskerta yakni renggana yang berarti perempuan pujaan. Dari namanya saja itu sudah sangat menggambarkan bagaimana ronggeng itu menjadi seorang yang dipuja gitulah oleh masyarakat atau oleh para penggemarnya. Dan ronggeng pada masa dulu sudah saya bahas bahwa itu adalah sebagai lambang kesuburan dan menjadi perantara manusia dengan roh leluhur. Jadi bagaimana ronggeng ini mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa di mana ronggeng ini bisa menghubungkan menjadi mediator gitu ya, penghubung antara manusia dengan roh leluhur. Bahkan dulu juga ronggeng dianggap sebagai penjelmaan dari Dewi Sri. Nah, ronggeng ini di Jawa Barat itu ada di beberapa tempat ya. Kalau kita lihat di Ciamis ada yang namanya ronggeng gunung. Nah, ronggeng gunung ini juga punya kekhasan tersendiri ya. Boleh nanti kalau ingin melihat video-videonya bisa dilihat di YouTube. Itu ada yang namanya ronggeng gunung. Di mana ronggeng gunung ini punya kekhasan di dalam nyanyiannya atau dalam lagu-lagunya, kemudian juga dalam tarian-tariannya. Kalau kita mendengarkan lagu Ronggeng Gunung ya, kadang-kadang itu nadanya begitu tinggi dan ada masih terasa sekali ada unsur ritualnya ya. Dan kadang kita merinding itu mendengar nada melengking dari seorang ronggeng gunung ya. Nah, untuk gerakan-gerakannya juga punya ciri khas tersendiri, di mana para penari laki-lakinya itu menggunakan sarung gitu. Kemudian juga mereka ada gerakan-gerakan yang terutama gerakan terpusat pada gerakan-gerakan kaki. Dan itu kenapa mereka harus menggunakan sarung karena dianggap dulu katanya dalam konon sejarahnya Ronggeng Gunung ini adalah tentang apa namanya penyamaran ya penyamaran seorang seorang ronggeng yang sedang mencari mencari kekasihnya atau mencari suaminya yang hilang oleh Bajo gitu ya oleh diambil oleh Bajo sehingga dia menyamar untuk mencari suaminya. Nah, kemudian juga dalam perkembangannya ronggeng gunung ini itu di sekitar tahun 80-an itu muncul ronggeng Amen, muncul ronggeng Kaler ya, yaitu yang ada di daerah pesisiran Pangandaran. Karena kalau ronggeng gunung itu memang tadinya dari daratan dari gunung yang turun gitu yang ke daerah pesisiran dan kemudian nanti dalam perkembangannya ada ronggeng Amen, ada ronggeng Kaler yang hampir sama sebetulnya dengan ronggeng gunung, tetapi karena masyarakat daerah Pangandaran itu sendiri ingin memiliki ciri khas dari keseniannya, maka mereka memunculkan kesenian yang lain ya, atau dengan nama lain ronggeng gunung sebetulnya dalam penyajiannya dalam lagu-lagunya itu juga tidak jauh dari ronggeng gunung akan tetapi kemudian mereka menamakan sebagai identitas mungkin ya ingin memunculkan kesenian sendiri yang namanya ronggeng Amen dan ronggeng Kaler. Dan tentu saja mungkin memang dalam perkembangannya itu nanti ada perpaduan dari juga musik dangdut ya kekinian. Kalau ke sini-sini ada musik dangdutnya. Kemudian kita juga ada di Jawa Barat itu ada ronggeng ketuk. Ronggeng ketuk ini ada di Indramayu ya.
biasanya ronggeng getuk itu muncul dalam upacara ngarot di daerah Lelea. Nah, itu ada sajian ronggeng getuk yang di sana masih menjadi sarana ritual. Kemudian juga di daerah Citorek, Banten, itu juga ada kesenian ronggeng, di mana ronggeng ini memang sebagai wujud penghargaan kepada Dewi Sri. Di sana ada ronggeng lisung namanya. Jadi penari apa pada saat panen tiba ya pada saat panen tiba, nah ada orang-orang atau perempuan-perempuan yang menumbuk padi. Nah, orang-orang yang menumbuk padi ini mereka tidak boleh bicara sembarangan, tidak boleh ketawa-ketawa, tidak boleh heureuy lah gitu ya, tidak boleh heureuy gitu. Uh, Makanya ada mereka karena mereka harus betul-betul menghormati dari padi yang sedang mereka tumbuk. Nah, sementara para penumbuk ini sedang menumbuk dengan suara yang bersahutan gitu ya, sahut-sahutan. Kemudian nanti ada perempuan-perempuan yang menjadi ronggeng di situ sebagai penghiburnya di sana ya. Jadi ada beberapa ronggeng yang menari dan menyanyi yang dikenal di daerah Citorek itu disebut dengan ronggeng Isung. Namun memang mungkin sekarang apakah ini masih ada atau tidak, saya kira apa ya kita belum menemukan lagi ya karena mungkin sudah tidak ada generasinya. Kemudian ada juga di Cirebon ada ronggeng Bugis. Nah, ada ronggeng Bugis di Cirebon yang kemudian juga berkembang ke Indramayu. Nah, kalau ronggeng Bugis ini memang ini juga ronggeng yang agak kekinian dan dandanannya juga ini punya ciri khas tersendiri karena ronggeng Bugis ini biasanya menggunakan make upnya yang lucu-lucu gitu, wajahnya putih gitu tapi kemudian si make upnya itu dibuat semacam topeng gitu seperti topeng gitu, tapi dengan karakter-karakter yang lucu-lucu. Nah, ronggeng Bugis ini memang masih ada di Cirebon, hanya memang ini juga sudah jarang ya. Dan penampilan-penampilannya biasanya gerakan-gerakannya mengandung unsur-unsur komedi, gerakan yang komedi, gerakan-gerakan yang lucu, juga kadang-kadang ada sedikit dialog ya. Kalau di Subang itu ronggeng itu kemudian ada juga yang disebut dengan doger, ada yang disebut dengan dombret ya. Itu perkembangan dari ronggeng ya, di mana doger itu hidupnya di perkebunan-perkebunan yang dipergunakan atau yang disajikan untuk para kuli-kuli kontrak, baik itu kuli kontrak yang datang dari mana dari Eropa ya karena biasanya dulu itu katanya apa namanya kuli kontrak yang didatangkan dari Eropa itu adalah orang-orang yang masih bujangan gitu jadi mereka masih senang ingin ada hiburan-hiburan maka di situ ada seni ronggeng yang kemudian juga ada nama khusus yaitu doger. Sementara di daerah utaranya itu di daerah eh, apa namanya ada di tempat pesisiran itu ada namanya masih sama seni ronggeng yang kemudian berubah punya ciri khas sendiri juga namanya dombret nih. Dombret juga sekarang mungkin sudah tidak ada lagi ya karena sudah berubah gitu ya, kesenian dombret yang tadinya seperti ketuk tilu tetapi memang untuk diperuntukkan bagi masyarakat nelayan di mana menghibur para nelayan yang pulang melaut gitu ya. Setelah melaut mereka akan dihibur dengan domret. Nah, domret ini pun ada di beberapa tempat ya, ada di Subang, ada di Kerawang, kemudian ada juga di Cirebon dan juga sampai ke Indramayu. Nah, itu lebih ramainya itu di tahun 50-an sampai 70-an ya. Tapi kemudian sekarang ini juga sudah sangat jarang. Bahkan mungkin karena memang citra yang namanya citra ronggeng yang namanya disebut atau doger gitu. Doger itu sama dengan ronggeng ya. Itu citranya kurang bagus sehingga orang-orang yang masih mewarisi penari-penari doger atau apa sinden-sinden dari doger itu sudah tidak mau lagi disebut doger karena mungkin itu citra dari ronggeng yang kurang bagus ya. Kemudian juga ada ronggeng tayub, di mana ronggeng tayub ini juga biasanya disajikan atau biasanya pementasannya itu hanya untuk kalangan-kalangan menak. Jadi ronggeng-ronggeng dari masyarakat biasa yang kemudian diundang atau
dipanggil untuk menari di kalangan Menak gitu ya, di Tayuban. Itu mereka menjadi sesuatu yang apa ya, eh, memiliki tingkat tingkat apa sosial yang rasanya naik gitu ya. Jadi ada naik kelas gitu sosialnya. Mereka merasa bangga ketika menari ronggeng ada dipanggil untuk menari di kalangan Menak gitu. Nah, kemudian juga ronggeng atau dalam perkembangannya kemudian ketuk tilu ya. Nah, itu ketuk tilu ini ada di mana-mana. Di seluruh daerah di Jawa Barat itu ada yang namanya ketuk tilu. Tapi tadi ya, ada yang tetap namanya ketuk tilu, tapi kemudian ada juga yang memiliki nama-nama yang berbeda-beda. Nah, ketuk tilu ini ada di Bandung, di Garut, di Sumedang, di Tasik, di Ciamis, Sukabumi, Bogor, Karawang, Subang, dan lain-lain. Jadi kesenian ketuk tilu itu merata ya ada di setiap daerah. Hanya nanti apakah ada yang merubah namanya gitu, punya ciri khas tersendiri seperti tadi ada doger, ada domret gitu, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita lihat dari fungsi, bagaimana bentuk dan fungsi ronggeng itu sendiri, kesenian ronggeng. Nah, memang kalau fungsinya kita lihat yang awal dulu konon bahwa ronggeng itu berfungsi untuk sajian ritual, kemudian nanti ada dalam perkembangannya ada hiburan, kemudian juga ada pertunjukan. Nah, ketika menjadi ritual atau ronggeng itu difungsikan sebagai ritual, itu pada saat masyarakat kita masih eh, memiliki pandangan mitis ya. Jadi orang apa tari-tarian yang disajikan oleh ronggeng itu ronggeng yang sebagai pemimpin upacara dan disitulah dia melakukan persembahan-persembahan untuk roh nenek moyangnya. Tapi kemudian nanti pada zaman Hindu-Buddha, kemudian ada upacara-upacara nih seperti upacara Niti Wanira gitu ya, upacara pada perang Bubat yang apa namanya di dalam upacara kematian itu ada hiburan-hiburan termasuk ada ronggeng di sana. Tapi kemudian nanti ada dalam perkembangannya pada masa-masa pengaruh Barat gitu ya, maka muncul seni-seni ronggeng ini menjadi seni pertunjukan. Um, ronggeng, ronggeng yang pada saat dulu pada masa difungsikan untuk ritual itu si penarinya atau si ronggengnya itu menjadi saman. Itu dia menyanyi dan menari, kemudian dia juga menjadi pemimpin upacara. Nah, namun dalam perkembangannya ketika masa Islam itu kan tidak memperbolehkan wanita itu menjadi pemimpin gitu ya, maka upacara-upacara itu tidak boleh sama perempuan gitu ya, karena perempuan punya kedudukan lain nih di dalam Islam itu sangat dihargai, tidak boleh berada di luar di ruang publik gitu, lebih ditempatkan pada ruang domestik. Maka eh, apa ronggeng ini berubah fungsi di situ. Jadilah kemudian apalagi ketika masa Hindu-Buddha, maka ada ronggeng ini kemudian menjadi hiburan di dalam sebuah upacara. Nah, nanti di masa Hindu-Buddha, di masa peradaban dari Barat atau pengaruh dari Barat, itu bahkan menjadi apa ronggeng itu menjadi punya peran penting dalam hiburan di mana di sana si ronggeng ini harus apa mengamen menari ke satu tempat dari satu tempat ke tempat lain dan itu sudah menjadi profesi sudah menjadi profesional di mana mereka bisa mendapatkan uang dari uang saweran. Nah, kemudian juga dalam perkembangannya setelah apa kemerdekaan itu bahkan seni ronggeng ini diangkat menjadi sumber garapan-garapan tari dan menjadi seni pertunjukan. Nah, ketika pada masa ritual atau pada ronggeng saat itu memiliki fungsi ritual, itu ada apa namanya ada fakta sosialnya yang masih kita bisa lihat sekarang, di mana misalnya ada upacara Mapagsri, ada upacara nyalin, tadi ada upacara ngarot gitu ya, atau ada upacara ketuk tilu bahkan dulu pada tahun 86-an ketuk tilu itu masih masih digunakan untuk upacara. Saya masih melihat di daerah Lembang gitu ya.
di daerah Lembang bagaimana ketuk tilu ini difungsikan sebagai sarana upacara yang apa namanya dari mulai akan ada pelaksanaan upacara itu ada sesaji gitu ya, kemudian ada doa-doa yang dilakukan oleh ronggeng, kemudian nanti pada tempat eh, kita akan menari itu di suatu tempat yang sudah ditentukan, yaitu di mata air ya, di sebuah mata air karena itu sedang melakukan upacara meminta hujan ya. Kemudian juga nanti ada ritual-ritual memotong ayam, terus darah-darahnya itu diciprat-cipratkan. Kemudian juga nanti baru ada sajian ketuk tilunya. Tapi ketuk tilu yang disajikan pada siang harinya itu adalah persembahan untuk roh nenek moyang. Tidak boleh ada masyarakat kita yang ikut menari gitu ya. Jadi mereka meyakini bahwa pada siang hari itu roh-roh nenek moyang itu ikut menari di sana. Nah, tapi di malam harinya kita boleh ikut menari ketuk tilu dalam arena tersebut. Nah, ini masih ada pengalaman itu ya, bagaimana kita bisa melihat fungsi ritual dari ketuk tilu itu sendiri. Nah, juga kalau kita lihat di fakta sosial sekarang kita melihat masih ada yang melakukan di upacara Ngalaksa itu juga ronggengnya dulu adalah berfungsi sebagai apa saman atau orang yang memimpin upacara. Nah, kemudian pada saat seni ronggeng ini menjadi hiburan, kita bisa melihat ada ketuk tilu, ada doger, ada domret, ada bangreng, ada ronggeng gunung, ronggeng kaler, ronggeng amen, dan lain-lain ya. Itu sudah menjadi hiburan. Kemudian juga ketika sudah menjadi pertunjukan, ini ketuk tilu tuh masih bertahan. Tetap ketuk tilu juga bisa menjadi seni pertunjukan. Bahkan ada perkembangan dari doger, ya dari seni doger yang ada di Subang, yang kemudian dikemas oleh dosen-dosen dari ASTI Bandung saat itu. Kemudian muncullah tari doger kontrak yang sangat luar biasa rekonstruksinya gitu. Menarik sekali bagaimana merekonstruksi tari doger yang hidup di perkebunan Subang kemudian dijadikan seni pertunjukan. Nah, kemudian juga ada tari-tari kreasi baru yang bersumber dari seni ronggeng itu sendiri. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ronggeng dalam upacara Titiwan Nira, yaitu upacara di Perang Bubat gitu ya, karena diceritakan dalam sebuah kidung Sunda, itu eh, yang sekitar tahun 1350 sampai 1389 itu ada upacara yang namanya Titiwan Nira di mana Raja Hayam Wuruk merasa kesedihan gitu ya ditinggalkan oleh Dyah Pitaloka yang mati, yang meninggal gitu, yang dibunuh ya. Akhirnya itu mengadakan upacara selama 7 hari 7 malam dan ternyata dalam upacara kematian itu nanti ada ronggeng gitu kan ya, ada wayang, ada ada topeng gitu, terus kemudian ada karawitan semacam semacam musik-musik tradisional. Nah, makanya pada saat itu si ronggeng ini bisa berfungsi sebagai ritual, tapi juga berfungsi sebagai hiburan. Nah, kemudian ronggeng sebagai saman mulai tergeser sejak masuknya Islam tahun 1551. Tadi saya sudah katakan bahwa ini Islam sangat tidak mengakui peran perempuan sebagai pemimpin ya pada saat itu. Nah, kemudian ronggeng kembali muncul sejak hadirnya peradaban Barat. Ya, itu berkembang pesat ketika ada peradaban Barat dengan berkembangnya budaya perkebunan di Batavia, Bogor, dan di Priangan, di beberapa daerah di Priangan termasuk Garut, Sumedang, eh, Tasik dan sebagainya dan itu di situ juga ada tadi yang namanya ronggeng yang kemudian beralih namanya, ada yang jadi ketuk tilu, ada yang jadi doger dan lain sebagainya. Nah, itu sekitar tahun 1707. Kemudian ronggeng itu sebetulnya di perkebunan-perkebunan saya tadi katakan untuk menghibur para kuli kontrak dari Eropa dan penduduk pribumi ya. Nah, tapi dalam pelaksanaan hiburan-hiburan di akhir pekan, memang biasanya dulu katanya di akhir pekan itu ada hiburan-hiburan untuk para kuli kontrak gitu ya. Jadi mereka setelah bekerja seminggu, kemudian hiburannya adalah eh, eh, menyajikan ronggeng atau
ikut menari dengan ronggeng. Tapi di dalam sajian ronggeng itu biasanya tidak lepas juga ada yang namanya judi gitu, ada yang minum minuman keras gitu kan ya, dan itu menjadi sebuah peristiwa yang kurang bagus di mana pemerintahan pun resah gitu ya. Baik itu pemerintahan Belanda maupun pemerintahan kita. Nah, itu merasa ada sesuatu yang apa ya, terjadi keonaran gitu. Itu cukup cukup mengkhawatirkan bagi para penguasa, karena pada saat-saat mestinya ada hiburan itu malah ada keonaran-keonaran. Maka ada sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau penguasa Jawa dan Belanda pada saat itu, yaitu namanya denda, denda yang disebut dengan Nawala Pradata. Nah, denda ini berupa uang ya, uang yang sebetulnya tinggi nilainya. Jadi bagi para apa yang melanggar itu adalah orang-orang kaya misalnya, nah itu didendanya dengan uang. Tetapi bagi orang yang membuat keonaran dalam dalam acara ronggeng itu adalah orang miskin, maka itu dihukum gebuk ya, dihukum pukul seperti dihukum cambuk gitu ya oleh oleh para penguasa. Oleh sebab itu memang apa sudah ada peraturan-peraturan yang menjaga agar tidak terjadi keonaran dalam peristiwa-peristiwa ronggeng. Karena memang banyak berita-berita yang menyampaikan bahwa pada pada saat itu ada yang karena berebut ronggeng saling bacok gitu, saling bunuh gitu. Itu sudah ada pada saat pada masa apa kolonial ya. Nah, juga ronggeng memang banyak mempesona, banyak yang mempesona atau pesona dari ronggeng ini sangat luar biasa sehingga banyak orang yang berebut untuk memperebutkan ronggeng. Nah, yang menariknya di Cirebon itu ada yang namanya sekolah ronggeng. Di sekolah ronggeng di Cirebon, di mana di situ ada muncul surat perintah ya, perintah dari Hindia Belanda, ada perintah dari Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 30 April tahun 1809. Itu yang tercatat dalam Reglement van de Tandak of Ronggeng itu judulnya ya. Jadi di situ ada peraturan-peraturan, ada perizinan-perizinan. Satu, memberikan izin kepada 3 sekolah ronggeng di keraton, yaitu Keraton Kacirebonan, Kanoman, dan Kasepuhan. Dan di sana juga ada penetapan lokasi dan supervisinya. Dan supervisinya adalah Sultan gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa itu Sultan harus bertanggung jawab. Karena saat itu pemerintahan untuk masalah politik atau pemerintahan itu sudah diambil alih oleh Hindia Belanda. Sementara sultan-sultan di keraton Kacirebonan gitu, Kasepuhan itu hanya hanya mengurusi masalah budaya. Kemudian juga persyaratan bagi ronggeng itu ada yang berumur 12 tahun, kemudian juga dia harus harus ya, harus lebih dari umur 12 tahun atau minimal 12 tahun. Kemudian mereka harus nyantrik di sana gitu ya, tinggal di institusi itu dan tidak boleh keluar dari sekolah atau kalau sekarang mungkin dikenalnya boarding school gitu ya. Jadi jadi mereka itu betul-betul tinggal di tempat sekolahannya. Ya, yaitu di sekolahnya di keraton. Kemudian juga membawa ketika sekolah itu untuk biayanya mereka membawa sandang pangan gitu ya. Apapun yang apa itu beras, pokoknya orang tua dari mereka itu punyanya apa itu dibawalah. Bahkan bahkan mungkin kalau kita dengar ada juga yang katanya membawa apa, ada cerita nenek moyang gitu ya, membawa kerbau gitu ya. Nah, nah itu juga ada ceritanya seperti itu. Tapi yang tertulis di dalam Reglement Van de Tandak of Ronggeng itu hanya tentang sandang pangan. Tapi kemudian ada juga kebijakan dari pemerintah bahwa bagi orang yang tidak mampu itu boleh dengan secara gratis, tapi mungkin dengan persyaratan tertentu ya. Kemudian di sana di dalam sekolah ronggeng itu ada kurikulum. Kurikulum menulis, membaca Al-Quran, mempelajari adat istiadat Cirebon, dan juga menyanyi dan menari. Nah, memang walaupun tidak ada kejelasan menyanyi dan menarinya seperti apa, tapi kalau kita lihat sosok dari ronggeng itu kan harus bisa menari dan menyanyi. Kemudian juga ada
ada aturan bahwa 3 kali seminggu itu harus ada pementasan, ya. Jadi mereka itu harus praktek gitu ya, harus praktek 3 kali seminggu ada pementasan. Atau juga menari, mereka diwajibkan menari dalam perayaan-perayaan ya, berbagai perayaan yang dilakukan oleh kerajaan atau di keraton-keraton itu kemudian mereka harus menari. Nah, ada satu larangan ya yang tidak diperbolehkan oleh tertulis di sana, yaitu membawa pergi murid tanpa izin orang tua dan dari sultan. Ini luar biasa ya. Jadi tidak boleh kalau misalnya si apa murid sekolah ronggeng ini ada yang membawa keluar gitu, itu harus atas izin dari sultan. Bahkan juga harus atas izin orang tuanya. Jadi begitu ketat sebetulnya ya bagaimana sekolah ronggeng ini dibangun dengan apa mendidik tentang karakter eh, perempuan gitu, perempuan yang dia juga harus bisa ngaji, itu luar biasanya itu ya, harus bisa ngaji, harus bisa menari gitu, dan juga harus mengetahui tentang tata krama dari adat istiadat Cirebon. Nah, kemudian kembali kepada ronggeng ya, di mana ini para kuli kontrak. Kita tadi sudah membahas tentang bagaimana kedudukan ronggeng pada saat dia menjadi penghibur di sebuah atau di perkebunan-perkebunan. Bahkan dulu ceritanya katanya kalau ronggeng itu karena mereka harus mengamen dari satu tempat ke tempat lain, harus memiliki daya tarik. Nah, itu dulu katanya ada juga yang menggunakan pelet gitu kan ya. Ya, ada yang menggunakan jampi-jampi ya. Itu kan yang namanya tradisional pasti itu ada, dan di sanalah munculnya daya tarik dari seorang ronggeng. Nah, tapi pada masa peradaban Barat ini, maka si ronggeng ini memiliki citra yang buruk karena memang dirusak ya. Saya menganggap itu dirusak moralnya gitu oleh kebutuhan-kebutuhan dari penghibur laki-laki yang hidung belang misalnya. Nah, walaupun tidak semua ronggeng begitu, tetapi tentu ini seperti digeneralkan gitu, padahal tidak semua ya. Maka disitulah citra dari ronggeng itu memburuk ya. Oke, dalam perkembangannya ya, karena tadinya awalnya seni ronggeng, tapi kemudian di Jawa Barat ini muncul yang namanya ketuk tilu. Nah, istilah ketuk tilu itu sendiri saya menjadi penasaran ya, karena memang dari apa kita mendapatkan istilah ketuk tilu itu dari nenek moyang ya. Oh, ini kesenian ini ketuk tilu. Kenapa disebut ketuk tilu? Karena ada alat musiknya, ketuknya berjumlah 3 gitu, terus kemudian dari situ maka disebut ketuk tilu. Ketuknya, alat musiknya ketuk, hanya ketuk ada 3 buah gitu ya, maka itulah yang menjadi dasar menamakan seni ronggeng ini menjadi seni ketuk tilu. Nah, kemudian ketika sudah menjadi eh, seni ketuk tilu ya, itu tetap ya ada yang masih berfungsi sebagai sarana upacara. Nah, biasanya disajikan dalam upacara kesuburan, minta hujan, panen padi, dan lain-lain. Seperti tadi saya contohkan. Kemudian juga eh, apa ya si ronggeng dalam ketuk tilu pun sama ya, atau penari dalam ketuk tilu itu menjadi primadona ya, dan di sini dia pun tetap menjadi peran sentral. Bahkan kalau ronggeng katanya dulu itu menjadi pembawa lagu yang harus menyemarakan suasana. Ya, jadi sekaligus juga menjadi pemikat, menjadi daya tarik dalam pertunjukannya atau dalam dalam hiburan itu. Jadi si ronggeng ini ada ada gerakan-gerakan tertentu yang membuat orang daya tarik ya tertarik. Kemudian bahkan lagu-lagunya juga itu berupa semacam sisindiran-sisindiran ya, atau sisindiran itu ada simbol-simbol tertentu, di Sunda itu namanya sisindiran ya. Jadi menyindir gitu. Kata-katanya itu menyindir tapi kena gitu ya kalau menyindir itu, tapi dengan kata-kata yang apa namanya yang lucu gitu ya, sehingga tidak menutup kemungkinan para hadirin yang mendengarkan lagu itu sering juga tertawa terbahak-bahak katanya karena saking lucunya kata-kata yang dibawakan dalam nyanyian ronggeng. Nah, ini beberapa foto-foto yang kami dapatkan dari terutama dari KITLV ya. Dulu memang
sulit ya untuk mendapatkan foto-foto seperti ini, tapi sekarang sudah sangat terbuka. Kita mudah untuk mendapatkannya dan Ronggeng Ketuk Tilu ini kami dapatkan dari atau kita dapatkan dari portalnya KITLV. Nah, kalau dulu itu ini kita kalau ingin tahu atau ingin meminta membutuhkan foto semacam ini harus bayar gitu dengan Holden ya kalau dulu. Tapi kalau sekarang sudah mudah untuk didapatkan. Jadi sangat berterima kasih kepada dengan keterbukaan apa sumber-sumber yang semacam ini bisa kita akses dan kita dapatkan. Nah, yang menarik dari mana gitu ya? Dari mana? Saya dulu pernah, aduh, dari mana sih? Ada enggak yang tertulis gitu ya? Ada enggak yang menulis tentang ketuk tilu gitu dalam sebuah buku gitu? Nah, nggak pernah menemukan gitu karena lebih banyak dari cerita-cerita lisan. Tetapi kemudian ketika saya melakukan pencarian data dan mendapatkan apa ya grant dari pemerintah ya untuk pergi ke Belanda selama tiga bulan di sana. Nah itu kita menemukan sebuah buku yang yang ditulis dalam bahasa Sunda gitu ya, tulis dalam bahasa Sunda. Judulnya itu sebuah naskah, bukunya tipis gitu ya, bukunya tipis dan itu ditulis oleh Raden Wiranata Kusuma pada tahun 1921. Judul bukunya adalah Pangeling-eling Ngamimitian Nambahan Masigit Bandung gitu ya. Jadi mungkin pada saat itu Bupati ini membuat membuat masjid ya, membuat masjid Masjid Agung tuh. Maka dia menceritakan tentang adanya ketuk tilu dalam tulisan itu gitu. Nah, saya sangat senang mendapatkan kata ketuk tilu yang dituangkan di dalam tulisan. Jadi saya menemukan kata ketuk tilu itu munculnya apa dalam buku ini gitu ya, dalam naskah ini. Nah, naskah ini dalam bentuk pupuh dangdambula dan sinom. Jadi dulu memang pada apa ya para bupati apalagi ini Pak Wiranata Kusuma ini ahli dalam buat lagu-lagu gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa kata-kata ya. Loba kalau kita lihat ya, loba urang pilemburan, baralik mentas karuli. Nah, jadi banyak orang-orang yang dari daerah gitu, kemudian mereka pulang setelah 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 bekerja. Puli itu bekerja ya, setelah bekerja. Nah, Lebah Cicadas itu eh, di sekitar daerah Cicadas itu dipegat gitu atau dipegat itu ditahan ya oleh ronggeng gitu. Di sana ya ada kesenian ronggeng yang sedang mencari uang gitu ya. Jadi memang ronggeng itu biasanya menari untuk mendapatkan saweran. Nah, di situ. Nah, tuluy pada malampir. Jadi para para orang-orang yang setelah kuliah itu mampir mengikuti atau melihat seni ronggeng. Prung di ngigelan ketuk tilu. Maka mereka menari ketuk tilu. Mereka ikut menari gitu ya. Yang kemudian dalam ketuk tilu itu eh, apa laki-laki adalah orang yang memang berkuasa gitu ya untuk meminta lagu, untuk memberikan apa uang kepada ronggeng atau kepada penarinya. Ya pada ronggeng saat itu namanya masih ronggeng walaupun keseniannya sudah berubah menjadi seni ketuk tilu, tetapi apa penarinya itu disebut ronggeng. Nah, kemudian anak balik ke Ima gitu ya. Pas pulang ke rumah gitu, eh, pada umumnya mereka tidak membawa duit gitu karena duitnya habis gitu. Sawari teu mawa duit, sakitu deui teu inget karena agama gitu kan ya. Jadi udah tidak bawa duit ke rumah, juga dia tidak ingat pada agama karena dia ikut hiburan malah menghambur-hamburkan uang gitu kan. Nah, itu menarik sekali ya. Kemudian juga di sana ada kata-kata jeng kami waktu diajar di Anyara, waktu Anyaran katanya pada saat itu baru pindah ke Bandung mungkinnya ini Pak Wiranata Kusuma ini Pak Bupati ini. Kemudian di Bandung jadi bupati, di sana itu pada saat itu bulan puasa. Jadi dia masih ingat bagaimana saat itu setiap malam itu ronggeng di alun-alun gitu. Selalu ada padahal bulan puasa gitu. Dia sebetulnya dalam menulis ini agak menyesalkan gitu. Kenapa? Pada saat bulan puasa orang harusnya beribadah gitu. Tapi ada ronggeng di alun-alun. Dan tidak ada bedanya katanya taya pisan bedana dengan hari-hari biasa gitu. Mestinya kan ada perbedaan ketika itu apa bulan puasa itu ada. Nah, itu dalam diungkapkan dalam
dalam apa tulisan ini gitu ya. Dan dia katakan bahwa tengingatkan ijen yen, tengingatkan yen itu bulan puasa gitu. Mereka tetap ada pertunjukan ronggeng. Nah, malah katanya malah petingan lebaran, malah malam lebaran sendiri di masjid atau di masjid sedang takbir, di alun-alun, oke, malah prung, ayang ngemprung, ronggeng sapepeti gitu. Jadi yang takbir dengan yang pertunjukan ronggeng itu patembalan gitu kan ya. Jadi itu mungkin yang ditulis di sana agak sedikit menyesal gitu. Nah, kenapa sampai seperti itu? Tidak ingat pada leluhur gitu bagaimana dulu ronggeng ronggeng itu sebetulnya sebagai sarana upacara, tapi sekarang pada malam malam takbiran aja kok ronggeng terus gitu ya, ada sajian ronggeng. Katanya tidak ingat pada apa juga di situ ada tempat-tempat untuk menonton gitu. Ada laki ada perempuan, padahal malam lebarannya kenapa tidak mengurus urusan-urusan untuk lebaran katanya demikian ya. Kemudian juga di sana ada dikatakan juga Sigana mah leungit, meh leungit cenah adat dari nenek aki. Jadi udah kehilangan adat-adat istiadat dari nenek moyang kita. Kemudian semua apa jadi dia sampai meninggalkan tentang kebutuhan-kebutuhan agama. Malam Lebaran aja gitu itu ada ronggeng. Padahal itu harus di dalam agama Islam itu apa eh, malam Lebaran itu adalah malam yang suci. Jadi tulisan dari beliau itu dia menyatakan memang ada sebuah pertunjukan ada namanya ronggeng gitu ya di pada masa bulan puasa, kemudian atau masa hari-hari biasa juga di daerah Cicadas juga itu ada katanya. Tapi ini yang tadi diceritakan penyesalan itu pada saat membangun Masjid Agung gitu ya. Di malam bahkan di bulan puasa bahkan di malam Lebaran itu ronggeng tidak pernah berhenti gitu termasuk di malam Lebaran. Ya, nah ini beberapa contoh ada ada lukisan yang dibuat oleh orang Belanda yang menggambarkan bagaimana di halaman rumah itu ada pertunjukan atau ada hiburan ketuk tilu. Nah, para gegedenya duduk gitu, tapi ada juga yang menari di sana. Nah, ini juga ada gambar yang mencontohkan bagaimana dikatakan itu adalah ronggeng Jawa katanya atau juga ada ronggeng Betawi. Kita bisa melihat bagaimana ciri khas dari pakaian itu masih sekarang dipergunakan ya walaupun sudah berubah, tapi ciri khas itu masih melekat ya sampai sekarang. Nah, saya kira itu saja dulu. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ingin tahu lebih banyak, silakan membaca buku-buku yang ditulis oleh para para apa ya para penulis atau para peneliti, baik itu yang ada di ISPI Bandung maupun di luar ISPI Bandung yang berkaitan dengan ronggeng. Dan itu sangat menarik. Banyak buku-buku yang bisa kita baca. Kemudian juga kita bisa melihat video-video bagaimana tarian-tarian ronggeng atau foto-foto ronggeng pada masa lalu itu bisa kita lihat dan bisa kita cari. Oleh sebab itu, saya berharap sekali saudara-saudara bisa mendalami tentang ronggeng dengan membaca. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.